Dulu itu saya seorang pekerja media, karyawan. Jika dibandingkan dengan sekarang, itu kalau boleh saya bilang itu bagai langit dan bumi. Jadi berawal dari modal 5 juta itu, setelah sekarang itu sudah lumayan banget untuk bisa menghidupi saya pertama, untuk keluarga saya, anak istri saya. Juga untuk karyawan saya, ada 5 orang karyawan, untuk bayar sewa segala macam, semua personal ketutup. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Sejak 6 tahun lalu saya mulai menggeluti usaha bisnis kopi. Selain menjual biji kopi yang dalam bentuk roast bean maupun green bean, termasuk saya juga menjual beragam aksesoris atau peralatan kopi, barista tools, kemasan kopi, filter, berikut turunan bisnis dari biji kopi. Jadi awal mulanya itu semua kopi ini yang di toples ini saya beli dari green bean, dari petani-petani ya. Kalau kopi Gayo dari Aceh, bisa dari Takengon atau dari Bener Meriah. Kopi-kopi dari Sumatera lain seperti Lampung, Kerinci, terus dari Sulawesi, Toraja. Dari Pulau Jawa, dari kopi Sunda, misalkan dari Puntang, Garut, ada Jawa Tengah, Temanggung, Jawa Timur, Ijen, Bali, sampai Flores. Nah itu Papua juga masuk itu. Saya kebetulan punya banyak kenal petani atau prosesor kopi gitu. Saya coba, bang kirim dong sekian, kirim. Saya coba beli biji mentahnya, saya beli mesin, saya mencoba mandiri, akhirnya bisa sampai 40 toples gitu kan. Dengan kemandirian itu, lambat laun lumayan sibuk juga karena semua saya yang proses sendiri. Saya yang QC, saya yang roasting, semua saya. Akhirnya waktu saya juga terbatas. Sekarang ini sudah vendor. Teman-teman yang juga bermain kopi gitu, teman-teman dekat, mereka akhirnya bisa tolong dong bantuin saya untuk ngerosting segala macam, semua mereka yang penuhin, vendor-vendor qualified. Sekarang udah ada 4 vendor yang untuk kopi-kopi saya. Tapi tetap kualitas saya jaga QC. Jadi walaupun vendor tetap saya QC. Saya punya level roasting sekian, untuk kopi ini sekian, level roastingnya, profil sekian. Gitu. Awal mulanya sih barang yang saya jual itu hanya untuk lokal, sekitar Jabodetabek. Dan saya masih door to door, karena di tahun 2016 itu medsos belum terlalu familiar ya, jadi masih ada satu doang. Saya masih door to door, jualan barang. Dan akhirnya setelah ada medsos, saya mencoba menambah item produk, barang-barang yang skala nasional. Dan saya juga akhirnya membuka toko di marketplace, beberapa marketplace, biar bisa kejangkau antara dari Sabang sampai Merauke. Karena salah satu keuntungan dari marketplace itu, kita nggak perlu buka toko cabang di mana-mana. Cukup pusat di Jakarta, siapin produk yang itemnya mendukung usaha kita, harga harus bersaing, dan itu bisa mencakup dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebetulnya di balik ini ada turunan bisnis kopi yang juga saya mainkan. Dan itu marketnya itu dari mulai lebih ke corporate ya, beberapa corporate, pendukung supporting mereka kayak pabrik lah, pokoknya lebih ke arah sana. Dan itu lebih ke jasa. Jasa itu saya punya ada beberapa mesin yang saya gunakan untuk jasa pasang valve, misalkan kemasan kopi itu butuh lubang udara, itu namanya valve. Beberapa corporate atau usaha juga banyak yang belum pakai valve-nya. Beli kemasan dari mana tapi belum ada valve, saya coba pasang di sini. Atau saya beli kemasan dari pabrik, saya kerja sama pabrik, saya pasang juga valve-nya. Kemudian ada kopi drip bag, itu pun juga jasa juga ada. Itu pun malah bisa paket komplit. Mulai dari desain, produksi, bahan baku segala macam. Pokoknya datang kemari, kasih ide, pulang ke rumah, bawa barang, bawa produk. Siap jual. Jadi banyak juga orang-orang corporate juga nggak mau pusing dengan produksi, mereka vendor ke saya. Dan disitulah salah satu ladang bisnis saya juga gitu kan, yang bisa menambah pundi-pundi cuan lah gitu. Pada dasarnya semua usaha itu pasti punya resiko. Kita kerja atau usaha pasti ada resiko. Saya mencoba berdamai dengan
semua risiko itu dan mencoba meminimalisir semua risiko. Apalagi usaha gini kan usaha lebih ke kepercayaan kalau saya. Gimana cara bisa membuat orang percaya bahwa saya punya produk bagus, harganya bersaing. Kendala lain ya pasti masalah keuangan. Apalagi berawal dari modal yang kecil, hanya 5 juta saat itu, sementara masih punya keluarga yang harus dihidupi. Di saat itu akhirnya saya memutuskan untuk memilih side job di ada salah satu perusahaan. Saya kerja sampingan selama 4 bulan untuk memenuhi dapur saya, sambil saya ngegas juga usaha yang saya jalanin, dan alhamdulillah semuanya bisa saya buat damai. Artinya resiko-resiko yang depan mata sudah ada, saya tahu resikonya A, B, C, D, itu bisa saya lewatin semua. Jadi berawal dari modal 5 juta itu, setelah sekarang itu sudah lumayan banget untuk bisa menghidupi saya pertama, untuk keluarga saya, anak istri saya, juga untuk karyawan saya, ada 5 orang karyawan, untuk bayar sewa segala macam, semua personal ketutup. Kalau angkanya itu saya anggap, kalau saya sebagai dulu itu saya seorang pekerja media, karyawan, jika dibandingkan dengan sekarang, itu kalau boleh saya bilang itu bagai langit dan bumi. Saya semua malas sebut angka sih ya, tapi lumayan lah. Bersyukur alhamdulillah dikasih rezeki yang lumayan, yang saya anggap lumayan besar. Jadi sektor pertanian itu khususnya sebenarnya nggak ada habisnya. Banyak turunan-turunan yang kita bisa mainkan. Sekedar kopi aja mungkin nggak seberapa untungnya. Tapi dengan kopi ini, coba kedai. Ada berapa ribu kedai sekarang dari kopi. Mereka siapa yang bisnisnya? Ya anak muda juga banyak. Dengan produk-produk lain di kopi saset lah, es kopi susu lah, segala macam. Itu banyak banget yang biasa bisa digarap sama teman-teman yang mau main di sektor pertanian. Itu baru kopi, belum teh segala macam. Masih sangat luas dan masih sangat bisa untuk digarap. Dan masa kejayaan itu masih jauh, masih. Yang penting adalah kita tidak boleh ketinggalan zaman dan harus melek teknologi. Karena produk-produk ini bisa dibuat jadi produk kekinian. Misal, es kopi susu kekinian dari kopi. Awalnya hanya kopi hitam biasa, kopi tubruk. Sekarang udah ada kopi es kopi susu kekinian yang dimana menjamur semua kedai-kedai. Teknologinya kita pakai, teknologi digital untuk perjualan market kita. Karena nggak perlu door to door. Semua ada marketplace, sosial media, bisa kita jadikan media untuk penjualan kita. Jadi buat para teman-teman milenial yang mau memulai usaha, berniat untuk usaha, jangan pernah takut. Mulai aja dulu. Dari hal yang terkecil, hal terdekat, hal yang paling simpel. Mulai dulu dan fokus, ikhtiar. Setiap usaha pasti ada resikonya. Jangan pernah takut dengan resiko. Kita jalanin aja dulu. Nanti akan ketemu jalan. Jalan itu banyak jalan. Entah dari mana. Yang penting fokus. Insya Allah berhasil.